kalau burungnya spesial, minumannya juga harus spesial dong. Makanya pakai PW, dijamin deh gacor nanti. Bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan, terutama murai batu. Ya, terima kasih teman-teman yang sampai saat hari ini masih bergabung. Dukung terus Yoga Channel supaya channel ini berkembang dan juga tentunya bermanfaat buat teman-teman ya. Dan yang baru bergabung juga terima kasih. Teman-teman bisa lihat yang baru bergabung ya, bisa lihat flashback, cek ke sebelum-sebelumnya, itu banyak permasalahan murai yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi bisa cek dulu ya. Jadi sebelum masuk ke sini cek dulu ya gitu. Jadi biar paham. Jadi kita punya pemahaman yang sama, selaras gitu ya. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan bahas mengenai burung murai pastol. Burung murai pastol itu banyak masukan dari saya, Om Yoga, burung murai pastol kalau sering gantang bukannya rusak. Ini pemula ya, pemula, saya memberitahu buat teman-teman pemula, burung murai pastol itu nanti kalau sering gantang bisa rusak gimana gitu kan. Nah, sekarang kita akan bedah. Jadi biar teman-teman juga punya pemikiran yang realistis. Ini nyata, ini realistis, dan ini fakta. Jadi jangan dengar katanya. Bisa aja memang, tapi kita diberikan akal pikiran yang sehat supaya kita bisa berpikir gitu ya. Oke, gini teman-teman, jadi burung pastol kalau sering digantang itu sebenarnya korelasinya dia akan semakin bisa enak gitu. Kenapa? Ya karena sering digantang, dia akan semakin belajar digantangan, dan dia akan semakin bagus. Sama seperti manusia, kalau misalkan dari tahap SD baca puisi dan dia sering baca puisi di depan kelas dan akhirnya dia menjadi seorang yang public speaking, kan bisa kemungkinan seperti itu ya, karena sejalur. Demikian juga burung pastol. Burung pastol kita bedah nih dari burung pastol perdana gantang. Kalau dia udah punya suara aja itu udah bagus banget, karena perdana gantang itu biasanya menentukan indukan kualitasnya. Kualitas indukan itu bisa kita lihat saat perdana gantang burung pastol. Kalau dia udah suara aja itu udah bagus banget. Kalau dia masih bengong-bengong sampai akhir penilaian, nah itu yang menurut saya sih kurang gitu ya. Tapi kalau dia udah mau suara itu bagus gitu ya teman-teman, meskipun ngupluk ya. Nah, burung pastol, apa sih yang menyebabkan burung itu bisa rusak? Apakah ketika digantang perdana ditembakin sama burung bagus gitu ya, yang dewasa, dia akan rusak? Enggak teman-teman, enggak. Jadi burung bisa rusak ketika beberapa kali dia misalnya digantang, tapi ketemu yang namanya burung yang mewah, ditembakin, disujutin, dan dia akhirnya ngelowo, dan dia sampai sekali, 2 kali, 3 kali ngelowo, baru itu bisa dikatakan rusak. Tapi kalau punya teman-teman perdana gantang dan akhirnya diem aja gitu ya, tidak bersuara, tak ada yang nembak, tetap diem aja, bukan berarti itu rusak gitu ya. Bukan berarti ketika disujutin diem aja itu rusak, enggak teman-teman. Karena kalau diem aja bisa kemungkinan burung itu memang karena perdana gantang gitu ya, seperti itu. Jadi rusak itu berproses, jadi tidak sekali ditembakin dan dia akan rusak, enggak. Butuh beberapa kali ditembak, misalkan saat gantang lagi ketemu dia lagi, saat gantang ketemu dia lagi gitu ya, itu baru bisa rusak seperti itu. Tapi kalau cuma digantang sekali burungnya diem, itu enggak rusak. Kalau ditembakin gitu enggak, masih aman. Nah, yang jadi masalah kalau burung pastol itu misalkan gantang, misalnya burung itu digantang, apakah ketika teman-teman gantang itu pemain nasional, pemain hebat gitu ya, burung-burung yang hebat, dia akan gantang main di latberan yang hanya tiket 20, 30, 25? Enggak teman-teman, karena
Yang namanya kelas latihan bersama itu rata-rata mereka juga sedang men-setting murai, mencoba murai supaya biar jalannya enak gitu loh. Jadi kita samakan persepsi pemikiran bahwa latihan bersama itu adalah kelas di mana supaya mereka menemukan burung itu nyeting, apa ya, men-setting, mencoba. Jadi mencoba supaya enak apa enggak dengan settingannya yang saat itu gitu ya. Jadi jangan takut ketika ada burung mewah, nggak bakalan ada, kecuali dia memang yang namanya buah birahi di awal itu bisa. Tapi apakah di sesi kedua, ketiga itu ada burung nasional? Nggak ada teman-teman. Karena mereka juga rugi. Burung bagus main di sesi kedua, latberan yang tiketnya cuma 30 ke bawah, 25, 20, rugi mereka itu. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya pastol itu digantang di sesi kedua, di sesi ketiga itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu loh. Kenapa saya suruh gantangnya tiap minggu? Kenapa saya suruh gantangnya tiap minggu? Ya karena supaya teman-teman bisa men-setting dengan pola yang ngikutin part saya. Kalau teman-teman mau, saya tidak memaksa ya, part 1, 2, 3, 4. Karena ketika ketemu saat di pastolnya, itu tidak menutup kemungkinan di 1 kali mabung, 2 kali mabung itu udah enak jalan. Karena kita semakin tahu karakternya gitu. Berbeda ketika teman udah nemuin yang udah dewasa, dicoba beberapa kali belum ketemu, karena semakin dewasa itu perubahan pola yang namanya karakter itu berbeda lagi. Jadi akan menjadi sulit gitu loh. Karena pola karakternya udah kebentuk. Beda dengan pastol. Itu yang paling gampang ya pastol itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya burung pastol itu digantang tiap minggu itu akan rusak, nggak ada gitu. Yang ada dia malah jadi burungnya itu mapan ke depannya. Terkecuali gini, kalau teman-teman perdana gantang itu udah bersuara dan digantang lagi 2 minggu kemudian dengan pola yang sama, dibedain sedikit dan akhirnya udah enak dan masuk 1, masuk 2, masuk 3, 3 besar aja dalam 1 bulan. Itu misalkan 3 kali tiap minggu gantang itu bisa masuk 3 kali dalam 1 bulan. Karena setiap minggu boleh teman-teman nahan burung itu. Nahan dalam artian tidak digantang lagi karena takut rusak, sayang burungnya. Itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Karena apa? Teman-teman sudah nemuin polanya. Polanya udah ditemuin dan akhirnya itu gampang gitu teman-teman. Lebih mudah gitu. Kecuali teman-teman saat pastol belum ketemu polanya dan akhirnya jarang digantang. Sekali digantang ketembak sekali takut rusak, dan akhirnya apa, kalau sekali digantang takut rusak kena tembak, besok-besoknya nggak digantang lagi dan akhirnya digantangnya saat kelar mabung baru digantang lagi. Justru burung yang seperti itu akan semakin lama dia mapan di gantangan teman-teman. Dalam artian bisa kemungkinan saat dia digantang lagi saat baru kelar mabung itu bengong lagi ya, karena dia nggak terbiasa dengan situasi yang namanya perlombaan seperti itu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan burung itu akan jalan gitu ya. Nah gitu teman-teman, jadi jangan takut gantang seminggu sekali kalau teman-teman belum pernah prestasi. Ini terkecuali teman-teman udah prestasi sekali 2 kali, boleh ditahan burungnya karena udah menemukan polanya berarti. Tapi kalau belum masuk 3 besar saat di pastol, 5 besar deh. Saat di pastol berturut-turut seminggu sekali udah pasti masuk. Baru teman-teman boleh tahan burungnya karena burung itu udah semakin mapan dan kita sudah perawatnya, sudah tahu polanya. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini saya meluruskan ya. Jadi yang namanya burung pastol itu menurut saya lebih bagus itu digantangin tiap minggu supaya kita bisa tahu pola
rawatannya, supaya kita bisa tahu yang namanya burung itu semakin mapan. Kalau belum ketemu settingannya, ya harus kita gantang. Itu kalau saya akan gantang seminggu sekali. Menurut saya, yang namanya burung pastol itu kalau sering digantang seminggu sekali, itu dia akan semakin mapan. Berbeda ketika jarang digantang. Dia akan semakin lama juga mapannya. Apalagi baru kelar mabung. Digantang, belum tentu mapan lagi. Belum tentu jalan, dia akan diem. Seperti itu. Jangan takut burung itu rusak karena sering digantang. Ya kalau rusak ya cari lagi. Kalau menurut saya sih prinsipnya gitu, nggak mau ribet saya. Rusak ya cari lagi gitu. Tapi yang namanya saya mencoba mencari tahu karakter burung, kalau misalkan dia bagus, ya akan saya simpan gitu ya. Tapi rata-rata selama ini ya bagus-bagus aja sih. Karena tahu ya, kita bisa lihat gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan takut untuk sering gantang saat dia dipastol, karena supaya kita tahu perkembangannya. Justru malah semakin kita jarang gantang, seminggu sekali misalnya, kita tidak akan tahu perkembangannya, dan saat kelar mabung digantang itu jadi kayak pemula lagi, belajar gantang lagi, jadi banyakan diam, bengong gitu ya. Berbeda saat dia pastolnya sering digantang. Dan jangan takut juga, karena yang namanya burung latihan bersama, nyoba-nyoba gantang, itu semuanya juga pada nyoba kok. Nggak ada burung nasional di situ kecuali dia buang birahi satu kali. Biasanya juga di tiket-tiket utamanya 30, 40 utamanya, yang A-nya tuh kan, yang BC-nya jarang dimainin kecuali dia pencari losgan gitu ya. Pasti dia mainin terus-terusan tuh. Gitu teman-teman. Jadi yang namanya burung pastol, saya tekankan lagi buat teman-teman pemula terutama ya, jangan takut yang namanya burung itu rusak. Burung rusak itu berproses. Jadi ketika ditembak sekali doang, itu sebenarnya kalau namanya burung muda itu wajar gitu loh. Wajar, dan itu masih bisa dipulihin, dan itu bukan yang sesuatu yang ditembak sekali jadi rusak. Enggak, teman-teman. Karena burung rusak itu pasti berproses. Jadi ada prosesnya burung itu bisa dikatakan rusak. Contohnya ditembakin sampai dia ngelowo, terus digantang lagi, ketemu burung itu lagi yang sujud lagi, misalnya ditembakin ngelowo lagi. Nah 3 kali ngelowo gitu ya, digantang. Nah itu baru bisa dibilang rusak. Tapi yang namanya burung ditembakin ngelowo ya, bukan berarti ngelowo harian ya, beda lagi gitu ya. Jadi jangan takut yang namanya burung itu akan rusak kalau sering digantang. Kalau saya sih saya gantang aja gitu. Itu menurut prinsip saya yoga gitu ya. Jadi teman-teman mau ikutin mau tidak terserah, saya lempar lagi karena teman-teman pemilik burung dan teman-teman perawat burung. Jadi kalau ada masukan jangan sering gantang nanti rusak. Kalau baru sekali 2 kali belum prestasi, kalau saya mendingan saya gantang seminggu sekali, karena biar saya tahu sampai dia dapat prestasi, baru 2 kali prestasi, 3 kali, 2 kali prestasi aja baru saya tahan, saya mainin di mabung berikutnya. Jadi saya tahan karena memang burung itu akan semakin bagus. Kalau belum dapat, saya akan terus gantang seminggu sekali, karena yang namanya lovebird itu kan latihan bersama. Burung mewah itu jarang, saya mainin paling di sesi kedua, sesi ketiga, nggak ada salahnya teman-teman, karena kita juga ngajarin. Yang gantang itu juga sebenarnya pada nyeting semua. Mana ada burung yang mewah langsung main di lovebirdan kayak gitu, kecuali dia buang birahi ya, gitu sih. Logika aja, kita berpikir logika ya. Mau teman-teman ikuti, mau tidak, terserah, saya lempar kembali karena teman-teman pemilik burung. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam akar rumput Nusantara. Matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.